warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita di pagi hari ini, yang dengan nikmat tersebut kita bisa hadir berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan sejarah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai pembuka kebaikan buat kita untuk seterusnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada peristiwa perang Uhud. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa subjudul yang menjelaskan tentang di mana persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh dua kubu besar, yaitu kubu Quraisy dan kubu kaum muslimin. Dari Quraisy sendiri persiapannya luar biasa matangnya. Mereka mempersiapkan bala tentara mereka sekitar 3.000 jumlahnya. Kemudian dari kaum muslimin 1.000. Dari persiapannya ini terlihat orang-orang kafir Quraisy memiliki perlengkapan perang yang hebat. Kalau kita sekarang mungkin yang canggih, ya itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin dari yang 1.000 orang tadi ini dipengaruhi lagi oleh orang-orang munafiknya, sehingga mundurlah 300 pasukan. Dari 1.000 mundur lagi 300 pulang ke Madinah, sehingga tersisa pasukan kaum muslimin ketika itu 700 orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan menuju Uhud. Uhud dari Madinah ini ya sekitar 10 kiloan, nggak nyampe, tidak terlalu jauh lah dari kota Madinah. Pada dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin peperangan itu terjadi di kota Madinah, karena pertimbangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallam ketika bermusyawarah dengan para sahabat, wahai para sahabatku, kecenderunganku peperangan kali ini kita tidak keluar dari kota Madinah. Biar orang Mekah, orang Quraisy yang menyerang kita di Madinah, sehingga kita bisa melawan mereka dengan para ibu-ibu juga ikut serta.
Mereka bisa melemparinya dari atas rumah mereka. Ada yang masuk dilempari oleh ibu-ibu gitu. Jadi tidak hanya para pejuang-pejuang dari kalangan laki-lakinya saja. Ketika itu para sahabat, diantaranya Hamzah paman Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita di luar kota Madinah saja, jangan di Madinah. Kami pengen merasakan apa yang tahun lalu dirasakan. Karena di tahun yang lalu itu maksudnya peperangan Badar. Jadi peperangan Uhud ini terjadi akibat dari balas dendam yang ingin dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena di peperangan Badar, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama, tahun kedua terjadilah peperangan Badar. Peperangan Badar ini peperangan yang luar biasa dahsyatnya. Jumlahnya kecil dari kalangan kaum muslimin, tapi di peperangan itu banyak cerita yang menakjubkan. Para sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut di peperangan itu merasa iri, merasa cemburu dengan cerita-cerita yang diceritakan. Ada malaikat yang menolong, ada begini, ada begitu. Nah, mereka-mereka yang tidak ikut di peperangan Badar ini ingin menyaksikan cerita yang sama. Ya Rasulullah, kami pengen merasakan seperti berangnya Badar itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengurungkan pendapatnya, disisihkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW mengambil pendapat para sahabat untuk berperang di luar kota Madinah. Dan yang dipilih ketika itu adalah di sekitaran Uhud. Uhud itu adalah salah satu gunung yang lumayan luas, sekitar 10 kiloan, tingginya sekitar 1 kiloan. Nah, kenapa gunung ini dikatakan gunung Uhud? Kata para ulama, karena di sekitarnya tidak ada gunung-gunung lain, tidak ada bukit-bukit yang lain. Cuma satu-satunya lah gunung itu. Ada tapi jauh, makanya disebut dengan Uhud. Dia satu akar kata dengan Ahad, Wahid. Ini satu akar kata, Uhud, Ahad, Wahid. Karena satu-satunya gunung itu ada di sekitaran situ, makanya disebut dengan Uhud. Nah, di depan gunung Uhud itu ada satu bukit, namanya Bukit Ainain, bukit mata. Tapi di bukit itu Nabi SAW lebih awal sampai. Jadi padahal yang pertama sekali sudah menyiapkan pasukan itu adalah dari kalangan Quraisy. Mereka yang duluan sampai di sekitaran gunung Uhud itu. Tapi Nabi SAW, inilah kecerdasan Nabi SAW, beliau dan pasukannya mencari jalan yang lain untuk bisa sampai pada tempat yang strategi, yaitu di sekitaran bukit tadi ini. Nah, bukit ini dinamakan sekarang ini dengan Bukit Rumah. Bukit Rumah, bukan rumah yang dijadikan tempat tinggal, tidak. Rumah di sini jamak daripada Romi, Roma, Yarmi, melempar. Jadi rumah itu orang-orang yang jago di dalam melempar, di dalam memanah. Kalau kita sekarang snipernya. Nah, Nabi SAW dari 700 tadi dipilihlah oleh Nabi SAW, mana di antara kalian yang jago memanah. Semua bisa memanah, tapi siapa yang paling hebat? Dipilih oleh Nabi SAW 50 orang. 50 orang ini ditempatkan di bukit tersebut. Ditunjuk oleh Nabi SAW, pimpinannya adalah Abdullah bin Jabir. Baik, nanti kita akan bacakan. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi SAW menyiapkan khutbatul difa. Khutbatul difa ini adalah strategi difa, membela diri, strategi untuk membela diri. Karena Nabi SAW punya prinsip di dalam berperang, jangan kita memulai terlebih dahulu, biar mereka yang menyerang. Nah, ketika mereka menyerang, apa yang harus dilakukan untuk membela diri? Nah, di sini Rasul SAW tadi menyiapkan 50 pemanah untuk Nabi SAW tempatkan. Dan Nabi SAW setelah menempatkan 50 pemanah ini, Nabi tidak lupa berpesan kepada mereka. Apa pesan Nabi SAW? Kata Nabi, "Imdah al-khayla 'anna bin nabal."
Kata Nabi SAW, lindungi kami dengan anak panah kalian. Ketika kami berperang, nah, datang musuh menyerang, kalian tembak dengan anak-anak panah kalian. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya'tunana min khalfina in kanat lana aw alaina fasbut makanaka la nu'tiyanna min qibalika. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kalian turun datang kepada kami apapun yang terjadi, baik dalam kondisi kami menang maupun kami kalah di bawah. Jangan kalian turun ke bawah, kata Nabi SAW. Fasbut makanaka, dan tetaplah kalian pada posisi-posisi yang sudah saya tunjuk. Kata Nabi SAW pesannya, la na'tiyanna min qibalika, dan kami juga tidak akan naik menuju tempat kalian. Lalu kemudian dalam pesan yang lain Nabi SAW mengatakan, ihmu zuhurana, tolong kalian jaga kami dari belakang. Dari belakang. Jadi di posisinya anggaplah ini di sini gunung Uhud itu, di sini bukit rumah itu. Perang itu berkecamuk daerah sini. Jadi karena ini tempatnya lebih tinggi, lebih mudah sebenarnya untuk melemparkan anak panah itu, karena tempatnya tempat tinggi. Nah, kata Nabi SAW, tolong kalian jaga kami. Fa in ra'aitumuna nuktal, kalau kalian melihat kami terbunuh, fala tansuruna, jangan kalian turun untuk menolong kami. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyarikuna, dan begitu pula sebaliknya, kalau kalian dari atas melihat kami pukul mundur musuh-musuh itu, menang kami, lalu kemudian kami mengumpulkan rampasan perang, kalian juga jangan ikut serta mengumpulkan rampasan perang, tetap saja kalian berada di atas. Itu pesan Nabi SAW. Baik, setelah Nabi SAW berpesan dengan pesan ini berulang kali, dalam riwayat yang lain diceritakan lagi oleh Nabi SAW, maka Nabi pun setelah selesai menunjuk posisi mereka masing-masing, tak lupa pula Nabi mengumpulkan yang tersisa sekitar 650 lagi. Dan ini Nabi SAW tunjuk para pemimpin-pemimpinnya. Dari sayap yang sebelah kanan ditunjuk oleh Nabi, yang menjadi pemimpin adalah Munzir bin Ammar. Dari sayap yang sebelah kiri Nabi SAW tunjuk pemimpin perangnya adalah Zubair bin Al-Awwam, kemudian dibantu oleh Miqdad bin Al-Aswad, dan seterusnya. Nabi SAW sudah atur sedemikian mungkin posisi-posisi para sahabat yang jumlahnya sedikit, tapi dengan posisi-posisi itu musuh akan melihat seakan-akan jumlah kaum muslimin ini banyak. Kaum muslimin ini kuat, padahal jumlahnya cuma 700 melawan 3.000 orang yang memiliki persenjataan yang hebat dan canggih. Kaum muslimin ketika itu hanya persenjataan biasa, yang menggunakan pakaian perang tidak sebanyak mereka sekitar 700 orang. Kemudian tentara berkudanya orang-orang kafir Quraisy ini sekitar 200 kuda. Bayangkan kaum muslimin tentara berkudanya cuma puluhan. Nah, ini dari segi persiapan saja kaum muslimin jauh kalah, terlalu jauh lah kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi SAW memiliki kecerdasan di dalam meletakkan posisi-posisi para sahabat-sahabat. Bahkan Nabi SAW lebih dulu datang ke Uhud itu dan memilih posisi yang lebih tinggi. Posisi yang lebih tinggi. Biasanya kalau dalam peperangan itu ya, posisi yang lebih tinggi itu lebih mudah untuk mengalahkan orang yang di bawah. Tinggal dilemparin batu, tinggal dilemparin sesuatu. Itu lebih mudah untuk mengalahkan para musuh. Baik. Lalu kemudian Nabi SAW selain sudah memposisikan pada posisi masing-masing, dan Nabi SAW tidak lupa memberikan motivasi kepada mereka. Apa motivasi, semangat, juang yang Nabi SAW berikan kepada mereka? Di antaranya Nabi SAW memberikan pedangnya. Ini pedang milik Rasul SAW. Kata Nabi SAW, "Man ya'khudh hadha as-sayfa bihaqqihi." Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang mau mengambil pedang ini dan tunaikan haknya.
Lalu kemudian seluruh para sahabat berkeinginan untuk mendapatkan pedang itu. Sampai-sampai yang berdiri untuk mengambil itu adalah orang-orang terdekat Nabi. Ali bin Abi Thalib berdiri ingin mengambil pedang tersebut. Kemudian Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini sepupu Nabi. Sama posisinya seperti Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Nah, Zubair bin Al-Awwam ini adalah putra daripada Sofiyah. Sofiyah ini adalah bibinya Nabi SAW. Artinya ini bukan orang jauh Nabi, sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib ingin sekali pedang itu diberikan kepadanya. Zubair bin Al-Awwam, Umar bin Khattab juga ikut-ikutan. Ketika Nabi SAW menunjukkan siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini, dan jangan lupa tunaikan haknya. Orang-orang yang terdekat dengan Nabi sudah mulai berdiri bersiap untuk mengambil pedang itu. Dan ada satu orang sahabat yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan Nabi yang bernama Abu Dujana. Apa namanya? Abu Dujana, Masya Allah. Siapa Abu Dujana ini? Abu Dujana ini bukan siapa-siapa, sahabat Nabi. Tidak ada hubungan karib kerabat. Dan dia bukan orang yang seperti Abu Bakar dikenal, kemudian Umar, Utsman. Nah, ketika itu Abu Dujana juga ikut berdiri. Tapi hebatnya Abu Dujana ini, setelah Nabi menyampaikan pesan itu, dia bertanya kembali kepada Nabi, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Apa hak pedang itu ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, "Antadrib bihi wujuhal adu hatta yanhana." Kata Nabi SAW, hak pedang ini adalah engkau tebaskan pedang ini ke wajah-wajah para musuh sampai pedang ini rusak, sampai pedang ini bengkok. Kata Nabi SAW. Lalu kemudian Abu Dujana tadi, "Ana akhuzuhu bihaqqihi." Kalau begitu, aku siap ya Rasulullah untuk mengambil pedang itu dan akan aku tunaikan hak daripada pedang tersebut. Fa'atahu iyyahu. Lalu Nabi pun memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Tidak kepada Ali, tidak kepada Zubair, tidak kepada Umar ketika itu. Padahal ini mereka sudah bersiap-siap berdiri juga ingin mengambil pedang itu. Tapi pedang itu diserahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Dujana. Ternyata Abu Dujana ini adalah rajulun syuja'an yahtala 'indal haram. Ternyata Abu Dujana adalah orang yang syuja', pemberani, seorang yang pahlawan, yang hebat di dalam peperangan. Wa kanat lahu 'isabah hamra. Dan Abu Dujana ini memiliki surban yang warna surbannya warna merah. Ternyata itu ada tafsirannya. Jadi ada makna daripada surban merah yang dimiliki oleh Abu Dujana ini. Orang kalau di dalam peperangan dia mengeluarkan surban merahnya lalu kemudian dia pakaikan, itu berarti tandanya orang ini sudah siap mati. Nah, ketika pedang itu diterima, Abu Dujana langsung mengeluarkan surban merahnya, kemudian dia pakaikan surban tersebut menandakan bahwa saya sudah siap untuk mati di medan perang ini. Dan itu dilihat oleh banyak para sahabat. Lalu kemudian diambil pedang tersebut, berjalanlah Abu Dujana dengan, kalau kita sekarang dengan gagahnya, kalau bahasa kasarnya dengan sombongnya, dengan petantang petentengnya. Dan ini boleh, kata para ulama, di dalam peperangan boleh untuk mengalahkan mental musuh. Kita jangan jalannya kayak loyo-loyo gitu. Ya, kalau di badan perang jalannya kayak jalan biasa, musuh pun melihatnya, aduh, cara jalannya aja kayaknya dia bukan pejuang gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan ketika melihat gaya jalannya Abu Dujana ketika menerima pedang itu udah beda. Ketika dia belum menerima pedang itu mungkin jalannya biasa-biasa. Tapi ketika dia telah menerima pedang dari Rasulullah, berarti amanah besar ini sudah dipercayakan kepada Abu Dujana. Setelah diterima Abu Dujana, gaya jalannya udah berbeda. Dan Nabi SAW berkomentar ketika melihat gaya jalannya itu, "Innaha lamasyatun yughdibuhullahu illa fi misli hadzal mautin." Kata Nabi, gaya jalan seperti ini adalah gaya jalan yang Allah tidak suka. Tapi pada tempat ini Allah suka. Masya Allah.
Kalau bukan dalam kondisi peperangan, ini gaya jalan dilakukan, Allah nggak suka. Mungkin membusungkan dada begini-gini jalan, tapi bukan dalam kondisi peperangan. Jalan biasa dalam kondisi mau ke masjid, mau ke pasar, jalannya, tahu kan kalau kayak apa namanya itu binara, itu kan jalannya kan begini. Nah, itu tidak baik sebenarnya kalau dalam tidak pada posisinya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, Allah senang. Baik, kemudian setelah Nabi SAW meletakkan posisi-posisi para sahabat, memberikan motivasi kepada para sahabat, lalu kemudian pengaturan tentara-tentara dari musuh. Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan inilah panglima utamanya. Lalu kemudian Abu Sufyan membagi tentara-tentaranya tadi ini dari sayap sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid masih berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan yang menjadi pemimpin sayap pasukan sebelah kanan itu adalah Khalid bin Walid. Dari sebelah kirinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal, yang kita tahu Abu Jahal ini mati di dalam peperangan Badar. Dan Abu Jahal ini sedang ingin menuntut balas darah kematian ayahnya sendiri. Makanya ditunjuklah dia sebagai pimpinan dari sayap sebelah kiri. Kemudian pimpinan tentara yang berjalan kaki dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Kita tahu Umayyah ini juga adalah tokoh besar, Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Safwan. Safwan ini ditunjuk menjadi pemimpin di suatu batalion khusus yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Wa ala rumatin nabal, dan sniper mereka ada juga dari kalangan Quraisy, juga ada penembak-penembak jitunya, dan itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Lengkap, mereka juga lengkap, selengkap-lengkapnya, dan mereka juga mengatur pasukan-pasukan mereka hampir mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pasukan yang khusus ditunjuk oleh Abu Sufyan, yaitu pasukan yang memegang bendera. Karena disinilah letak kekuatan suatu pasukan. Kalau bendera itu masih berkibar, berarti pasukan itu masih siap untuk berperang. Makanya Abu Sufyan tidak menunjuk orang yang biasa-biasa saja yang memegang bendera ini. Yang ditunjuk oleh Abu Sufyan adalah dari keluarganya Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ini dikenal dengan satu suku orangnya hebat-hebat semua. Kemudian dari Bani Abdiddar ini dikompor-komporin lah oleh Abu Sufyan. Istilahnya diprovokasi. Gimana caranya Bani Abdiddar ini terprovokasi, dia marah besar kepada kaum muslimin. Bagaimana provokasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan kepada Bani Abdiddar, la yastafazzu ghadabuhum wa yufiru himayatuhum. Kata Abu Sufyan mengatakan, bagaimana caranya aku bisa menyelutkan amarah besar dari Bani Abdiddar ini kepada kaum muslimin. Mereka mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, kalian sanggup untuk memegang bendera ini? Kalian dari Bani Abdiddar ini bisa mempertanggungjawabkan ini, bendera ini supaya tidak jatuh? Kata Bani Abdiddar, ya, kami jamin bendera ini tidak akan jatuh. Bendera ini tetap akan berkibar di saat berkecamuknya peperangan. Lalu kemudian nanti akan ada sekitar 10 orang dari Bani Abdiddar ini diceritakan yang mempertahankan bendera tersebut. Orang yang pertama sekali yang memegang bendera tersebut adalah Thalha bin Abi Thalha. Nah, Thalha bin Abi Thalha ini akan beradu duel dengan Zubair bin Al-Awwam. Jadi kebiasaan orang-orang dulu kalau berperang itu, sebelum mereka berperang,
antara pasukan ini dengan pasukan ini bertemu, biasanya ada 1 lawan 1, duel 1 lawan 1. Apa namanya ini? Kalau di kita, perang tanding gitu. Perang tanding 1 lawan 1, berduel. Nah, yang ditunjuk dari kalangan kafir Quraisy adalah Thalha bin Abi Thalha. Thalha bin Abi Thalha tadi ini dari Bani Abdiddar, yang tadi sudah diselutkan amarah yang luar biasa kepada kaum muslimin, dan dialah orang yang ditunjuk untuk memegang bendera itu. Yang maju melawannya adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam tadi sepupunya Nabi sallam, putra daripada Sofiyah, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majulah Zubair, kemudian terjadilah peperangan dan terjatuhlah Thalha bin Abi Thalha tadi. Dengan mudahnya Zubair memenggal kepalanya si Thalha bin Abi Thalha tadi, mati di saat itu. Nah, bendera itu belum sempat tumbang, langsung diambil oleh orang yang kedua. Siapa dia? Utsman bin Abi Thalha. Berarti ini siapa nih? Saudaranya Thalha. Karena sama-sama ayahnya Abi Thalha. Kalau tadi Thalha bin Abi Thalha, karena dia sudah mati, langsung diambil bendera itu oleh saudaranya yang bernama Utsman bin Abi Thalha. Tapi Utsman bin Abi Thalha ini tidak lama kemudian diserang oleh Hamzah. Hamzah ini siapa lagi nih? Paman Nabi, Masya Allah. Yang maju itu juga masih ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin minum dulu ya Pak. Antum ada minum juga kan? Ada, sebagian ada ya. Nanti kalau belum ada ambil sendiri. Sampai di mana tadi? Sampai Utsman. Pindahlah bendera peperangan itu kepada Utsman bin Abi Thalha. Tidak berapa lama datang Hamzah menyerang. Apa yang dilakukan oleh Hamzah? Hamzah langsung menebaskan pedangnya di pundaknya Utsman bin Abi Thalha. Bayangkan, ini Utsman bin Abi Thalha bukan dalam kondisi telanjang tubuhnya, bukan cuma berpakaian jubah biasa. Ini Utsman bin Abi Thalha menggunakan pakaian besi. Pakaian besi diambil oleh Hamzah pedang tadi. Karena Hamzah ini luar biasa tenaga, kekuatan dari tenaganya itu, dia tebaskan pedangnya ke pundak ini sampai terbelah dua. Si Utsman bin Abi Thalha itu sampai ke pusat. Kebayang atau tak kebayang nih? Terbayang tidak? Ini bukan dongeng, Ini disebutkan, apa kata perawi daripada cerita ini? Fadarabahu ala atikihi. Hamzah pun menebaskan pedangnya atik. Ala atik itu di sini. Atik ini, pundak sini. Tapi tidak disebutkan apakah pundak sebelah kanan atau kiri, tapi atikihi. Darbatan batarat yaduhu ma'a katifihi hatta wasalat ila surratihi, sampai terbelah badannya ke surrah. Surrah itu adalah pusat. Ini kayak terbelah dua gitu. Sedikit lagi sampai lepas nih badan. Andai kata sampai ke selangkangan gitu, ini udah terbelah dua gitu. Kita bisa bayangkan itu seperti apa tebasannya Hamzah itu. Kita aja kalau lagi kurban mau misahin apa namanya itu, paha dari badannya aja susahnya minta ampun, kecuali yang sudah ahli, dia tahu dia celah-celahnya gitu. Kalau kita gini pun sampai belah 4 itu kan susah banget tuh, apalagi sampai ketemu tulangnya itu. Sampai berapa kali pakai kampa itu 3 kali 4 kali belum juga putus. Ini sekali tebas saja sama Hamzah, dari pundak terbelah sampai ke pusat. Baik. Tapi ini bukan tentunya semata-mata tenaga dan kekuatan Hamzah. Pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Baik, karena orang kedua ini sudah tewas lagi, ini jangan sampai bendera tumbang. Kalau tumbang ini menandakan bahwa pasukan lawan lemah, kalah.
mental mereka pasti akan ciut. Lalu kemudian diambil oleh orang yang ketiga yang bernama Abu Sa'ad bin Abi Tolha, masih karib kerabatnya lagi, saudaranya, yaitu Abu Sa'ad bin Abi Tolha. Kemudian datang Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat Nabi SAW, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, maju dan melemparkan tombaknya sehingga tombak itu mengenai Abu Sa'ad bin Abi Tolha tadi di area ini. Apa namanya ini? Hah? Tenggorokan ya. Ini daerah sini nih. Ini kan ada lubang begini nih. Ini kalau udah kena ini, dalamnya ini tembus dia, kan udah susah bernafas sudah. Udah tinggal nunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Itulah yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bendera itu diambil oleh orang ketiga yang bernama Abu Sa'ad. Abu Sa'ad bin Abi Tolha tadi, tidak berapa lama Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengambil tombaknya dan dia lemparkan kepada Abu Sa'ad tadi, mengenai di bawah pangkal tenggorokan ini. Tertancap di situ. Dan tidak berapa lama mati orang ketiga dan bendera itu pindah lagi kepada orang yang keempat yang bernama Musafi' bin Tolha bin Abi Tolha. Masya Allah. Anaknya sekarang. Kalau tadi orang pertama Tolha bin Abi Tolha, sekarang orang keempat mengambil, ya ini anaknya Tolha, yaitu Musafi'. Musafi' mengambil bendera tersebut, kemudian dilemparkan lagi oleh Asim bin Thabit. Ini dari kalangan kaum muslimin. Namanya Asim bin Thabit. Melemparkan tombak lagi kepada Musafi' tadi. Mati lagi orang keempat. Diambil oleh orang yang kelima. Namanya Kilab bin Tolha bin Abi Tolha. Masih berhubungan dengan Abu Tolha. Ini dari Bani Abdiddar tadi ini. Kita cerita Bani Abdiddar. Kemudian Zubair bin Al-Awwam membunuhnya lagi. Masya Allah, dibunuh lagi oleh Zubair bin Al-Awwam. Lalu kemudian orang yang keenam mengambil bendera itu, namanya Julas bin Tolha bin Abi Tolha. Julas ini orang yang keberapa tadi ini? Orang yang keenam. Lalu kemudian dibunuh lagi oleh dari kaum muslimin. Ada yang mengatakan yang membunuhnya adalah Asim bin Sabit. Ada yang mengatakan yang membunuhnya adalah Abi Aflah. Tapi orang yang keenam ini terbunuh. Ini satu keluarga. Ini saudara dan keponakan. Masih hubungan dengan Abu Talha yang dia dari suku Bani Abdiddar. 6 orang. Satu rumah, kalau bahasa kita ini satu rumah 6 orang tewas. Dan orang yang ketujuh, jangan sampai ini bendera jatuh. Diambil oleh orang yang ketujuh, yaitu yang bernama Artoh bin Surahbil. Tapi masih dalam satu suku, Bani Abdiddar. Lalu kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang ke-8 mengambil lagi, namanya Suraih bin Qariz. Kemudian dibunuh oleh Quzman. Quzman ini dari kaum muslimin tapi orang munafik. Dari orang munafik. Terus ngapain dia ikut-ikut berperang bersama Rasulullah SAW? Dia berperang karena kesukuan. Orang Arab dulu, dia berperang itu karena ada motivasi fanatik kesukuannya hebat. Jadi orang-orang Arab kalau yang berperang suku ini, dia walaupun tidak ikut-ikutan, tidak ada masalah dengan suku ini, dia tetap ikut berperang. Nah, Quzman ini orang munafik yang ikut berperang bersama kaum muslimin, tapi peperangan yang dia ikuti itu bukan karena motivasi agama, bukan karena untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, bukan berperang untuk membela agama Islam, bukan. Tapi karena semata-mata fanatiknya terhadap sukunya saat ini diserang, dia ikutlah berperang. Lalu dia membunuh orang yang ke-8 tadi. Bahkan orang yang ke-9 ada yang mengatakan yang membunuhnya juga Quzman, orang munafik tadi ini. Kemudian orang yang ke-10 yang membunuhnya juga Quzman, orang munafik ini. Nah, ini sekitar 10 orang. Dan yang terakhir, pindahlah bendera perang itu tetap supaya bisa berkibar, diambil oleh Su'ab. Dan dia pergi memindahkan perang tersebut. Dia takut diserang lagi oleh kaum muslimin, dia berpindah tempat supaya terlihat bendera itu tetap berkibar. Baik, para hadirin,
dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, dia tidak ingin berperang mengalahkan musuh hanya dengan senjata. Tapi mereka ini liciknya luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy ini memiliki trik bagaimana caranya supaya pasukan kaum muslimin itu mulai mundur dan melarikan diri, tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua trik kelicikan orang-orang kafir Quraisy yang mereka lakukan di saat itu. Yang pertama adalah Abu Sufyan datang kepada kalangan Ansor. Ini belum mulai perkecamukan perang itu di medan perangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan datang kepada beberapa pembesar-pembesar Ansor. Ansor ini adalah penduduk asli Madinah. Apa kata Abu Sufyan kepada mereka? Khallu bainana wa baina ibni ammina fanansarifu ankum. Udahlah, biarkanlah kami yang berperang. Kami berperang dengan putra paman kami. Maksudnya orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin berapa banyak sih yang berhijrah dari Mekah ke Madinah? Enggak banyak mereka. Nah, biarkan kami yang berperang dengan mereka-mereka ini. Fanansarifu ankum, dan kami tidak ada urusan dengan kalian orang-orang Madinah. Orang-orang Ansor, orang Madinah, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami berurusan dengan Muhammad dan kawan-kawannya yang tadinya mereka penduduk Mekah, mereka melarikan diri berhijrah ke Madinah. Biarkan kami memerangi mereka-mereka ini. Jumlahnya itu enggak sampai 100 mereka. Lalu kemudian apa jawaban mereka? Apa kata Abu Sufyan lagi melanjutkan? Fala hajata lana ila qitalikum. Kami tidak ada urusan dengan kalian, kami tidak mau berperang dengan kalian wahai orang-orang Ansor. Kami pengen Muhammad dan teman-temannya saja dari kalangan Muhajirin. Kemudian dijawab oleh orang-orang Ansor, aina hadhil muhawala amama al-iman alladhi la taqumu lahul jibal. Ternyata orang-orang Ansor ini memiliki keimanan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kekuatan iman mereka itu lebih hebat daripada gunung. Gunung itu kan kalau kita lihat kekokohannya luar biasa. Apalagi pasaknya itu lebih besar daripada bagian atasnya. Tapi imannya para sahabat lebih kokoh daripada gunung-gunung itu. Makanya mereka menolak tawaran Abu Sufyan ini. Dan mereka mengatakan kami siap mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk Nabi, untuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya trik ini gagal. Kemudian mereka melakukan kelicikan yang kedua, trik yang kedua. Abu Sufyan mendekati tokoh dari orang-orang Ansor yang mereka masih kafir. Namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini adalah, kalau bisa dikatakan dia ini ulamanya lah dulu. Sebelum datangnya Nabi, orang-orang Ansor itu, orang-orang Madinah itu kalau mau belajar dengan Abu Amir ini, Abu Amir Al-Fasiq. Berarti ini orang bukan sembarangan, orang berilmunya, tokoh ketika itu, belajar, bermajelis. Nah, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan orang-orang Madinah ini berpindah ke Nabi. Cemburu tidak cemburu nih Abu Amir? Cemburu. Yang tadinya mereka ngumpul belajar kepada Abu Amir, tiba-tiba datang orang, ini pendatang. Kemudian dia bikin majelis, dia buat komunitas, dia bangun tempat yang namanya masjid, orang-orang ngumpul di sana. Lalu kemudian Abu Amir ini karena sudah muncul amarah kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, dan di peperangan itu dia pun mengatakan kepada orang yang satu suku kepadanya, Aus, suku Aus, wahai Aus, kata Abu Amir ini mengatakan, faqalu Abu Amir ini mengajak yang satu suku dengannya untuk, ayolah kita pulang saja. Ngapain sih kita harus bersusah payah untuk membela Muhammad yang dia ini bukan siapa-siapa kita. Kita tidak kenal dengan orang ini. Baru 2 tahun, ini tahun ketiga dia di sini. Bayangkan, bukan udah 20 tahun Nabi Muhammad bermuamalah di situ. Baru tahun kedua, ini masuk tahun ketiga,
kalian rela untuk mengorbankan harta dan nyawa kalian untuk Muhammad ini. Udahlah, ayo kita pulang saja, tinggalkan Muhammad ini. Ini kalau suku Aus ini terpengaruh dengan Abu Amir ini, lalu kemudian meninggalkan pasukan Nabi Muhammad SAW, bisa jadi jumlah pasukan itu yang dari 700 tadi mungkin tinggal 400 sampai 500, berkurang setengahnya lagi. Tapi lihat bagaimana jawaban mereka dari pembesarnya dulu ini, Abu Amir. Mereka mengatakan, la an'amallahu bika ainan ya fasik. Wahai orang yang fasik, sampai digelari fasik, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat sedikit pun kepadamu, terutama nikmat mata yang Allah berikan kepadamu. Laqad asaba qaumi ba'da syarr. Lalu kemudian Abu Amir pun mengatakan, sungguh tidak ada keburukan yang menimpa kalian seburuk ini. Maksudnya, kenapa kalian kok susah sekali untuk diberi tahu, untuk dinasihati? Saya ini adalah tokoh kalian yang dulu kalau saya menasihati kalian, kalian terima nasihat ini. Tapi kenapa kok sekarang ini kalian bandelnya luar biasa gara-gara Muhammad ini? Akhirnya mereka gagal untuk mempengaruhi pasukan-pasukan Nabi SAW karena keimanan yang luar biasa para sahabat kepada Nabi SAW. Nah, ini trik kedua. Trik yang ketiga yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika itu adalah mengumpulkan perempuan-perempuan. Jadi seakan-akan perempuan-perempuan itu sebagai motivasi buat mereka untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tersebut? Perempuan-perempuan ini masuk ke saf-saf, ke barisan-barisan orang-orang Quraisy, lalu kemudian sambil menabuh Rabbana itu, sambil mungkin bernyanyi-nyanyi dan berteriak-teriak. Di antara yang melakukan itu adalah istrinya Abu Sufyan, pimpinan perang tadi, namanya Hindun binti Utbah. Nanti inilah Hindun yang luar biasa dendam kesumatnya kepada kaum muslimin ketika melihat pamannya Nabi Hamzah. Nanti mungkin ada cerita tersendiri tentang ini. Dia belah dadanya Hamzah tersebut, dia keluarkan jantungnya, dia potong telinganya Hamzah, dia potong hidungnya Hamzah. Nah, ini Hindun ini. Nah, perempuan-perempuan ini dia masuk ke barisan-barisan kaum orang-orang kafir tadi sambil memberikan motivasi, kemudian sambil menabuh Rabbana tadi, gendang-gendang tadi, untuk memberikan semangat kepada pasukan Quraisy sambil melantunkan syair. Apa syair yang dilantunkan sambil memukul-mukul Rabbana tadi? Waiha bani abdiddar, waiha humatal abidar, darban bikulli battar, dan seterusnya. Kalau mereka mungkin suaranya lebih bagus lah ya perempuan. Kalau saya bacanya, kita juga mendengarnya apa itu, artinya apa, maksudnya apa. Tapi intinya adalah Hindun tadi ini ingin memberikan motivasi kepada terutama Abduddar tadi, Bani Abduddar yang ditunjuk sebagai penanggung jawab agar bendera peperangan itu jangan sampai tidak berkibar. Dia harus tetap berkibar di tengah-tengah kancah peperangan. Baik. Berikutnya yang dilakukan di peperangan ini adalah beberapa titik-titik yang terjadinya peperangan-peperangan tersebut. Tadi diantaranya adalah Abu Dujana. Masih ingat tadi Abu Dujana ini siapa? Yang tadi diberikan pedang oleh Nabi SAW. Nah, kita sedikit fokus kepada Abu Dujana ini. Nah, Abu Dujana ini setelah diberikan pedang oleh Rasul SAW dan dia menggunakan tadi sorban merahnya yang menunjukkan bahwa dia siap untuk menunaikan hak pedang itu, Zubair bin Al-Awwam karena tadi ya kecemburuan yang luar biasa pada Abu Dujana, tapi kecemburuan di sini kecemburuan yang baik ya. Kenapa kok pedang ini Nabi serahkan kepada Abu Dujana? Ini bukan sembarangan ya. Berarti ini orang bukan sembarangan orang. Akhirnya Zubair bin Al-Awwam percaya kepada Nabi karena Nabi yang memberikan itu. Cuma Zubair bin Al-Awwam ini tidak hanya sekedar percaya begitu saja. Dia pun ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Dujana. Dilihat oleh Zubair bin Al-Awwam dari belakang. Fa'atba'tuhu, aku ikuti, kata Zubair. Kemana Abu Dujana?
maka aku ada di situ, di belakangnya, ikut berperang, tapi tanpa sepengetahuan Abu Dujana. Fa akhraja isabatan lahu hamra. Lalu kemudian tiba-tiba Abu Dujana tadi mengeluarkan sorban merahnya. Kemudian dia pakaikan di kepalanya. Faqalat Ansar, orang Ansar pun mengatakan, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Sungguh Abu Dujana telah mengeluarkan kesiapannya untuk mati di medan perang. Faja'alha yalqa ahadan illa qatalahu. Setiap orang yang dia lewati, kemudian dia tebaskan dengan pedang itu, orang itu mati semua. Setiap yang dia datang Abu Dujana ini, setiap ada orang musuh di depannya, ditebas dengan pedang ini, mati. Dan Abu Dujana ini luar biasanya, pemberaninya, dia bukan menyerang 1, 2, 3 orang musuh, tapi barisan musuh. Bisa dibayangkan, barisan musuh itu kan jumlahnya banyak sekali. Barisan musuh itu diterobos oleh beliau, oleh Abu Dujana ini, dan disaksikan oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam udah mulai ketar-ketir juga. Waduh, saya mau ngikutin dia, ternyata arah jalur dia bukan 1, 2 orang yang ternyata yang dia kejar gitu. Yang dia kejar adalah barisan di mana musuh berkumpul di sana, dan itu dia masuk nerobos. Kita bisa bayangkan, masya Allah, barisan musuh seluruhnya ini, musuh semua nih, masuk terobos di situ, ditebaskan pedang kiri, kanan, depan, belakang. Sampailah Abu Dujana ini pada sekelompok perempuan-perempuan tadi. Ini kan berarti sudah habis ini. Maksudnya barisan perkumpulan musuh yang begitu banyak tadi, ini kan di belakangnya pasti perempuan-perempuan. Ini bisa diterobos sama Abu Dujana sampai pada perkumpulan perempuan-perempuan semua. Tapi perempuan-perempuan ini tidak bisa dibedakan memang. Pakaiannya hampir sama. Ketika Abu Dujana sampai pada sekelompok perempuan, dia dapati satu perempuan. Ketika dia ingin ambil orang tersebut, dia ingin tebaskan, dia lihat ternyata perempuan. Dalam Islam ada aturan-aturan dalam berperang. Perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya nggak boleh dibunuh. Rumah ibadah mereka tidak boleh dihancurkan. Ini aturan berperang dalam Islam. Nah, ketika Abu Dujana dari belakang, dia melihat mungkin ini laki-laki gitu. Ketika dia ambil orang tersebut, menghadap ke arahnya, pedang ini udah siap mau dia tebaskan, ternyata Hindun, si perempuan tadi. Akhirnya pedang itu dia tarik dan tidak jadi ditebaskan kepada si perempuan tadi ini. Dan Zubair ketika itu melihat, Zubair kan terus mengikuti, Zubair bin Al-Awwam. Setelah selesai, Zubair bertanya kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, kenapa kamu tidak tebaskan saja pedang itu kepada Hindun? Kata Abu Dujana mengatakan, aku tidak ingin mengotori pedang pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar untuk membunuh perempuan yang tidak berdaya. Artinya hilang keagungan pedang pemberian Nabi SAW jika aku gunakan pedang ini untuk membunuh si perempuan yang tidak ada harganya ini. Hebat jawaban daripada Abu Dujana ini. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya kepahlawanan Abu Dujana saja di dalam kisah perang ini, termasuk Hamzah ikut juga menerobos barisan pasukan musuh. Karena kan ini banyak sekali, jumlah pasukan musuh itu banyak sekali. Mereka bergolong-golong di sana, mereka bertumpuk di sana, bertumpuk di sana. Nah, selain Abu Dujana yang masuk di barisan itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu pun ikut seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana. Masuk di barisan musuh, tebas sana, tebas sini, tebas sana, tebas sini, habis seluruh pasukan musuh. Tapi nasib yang tidak baik menimpa Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi matinya Hamzah ini bukan karena berperang satu lawan satu ya, bukan berperang langsung di hadapan Hamzah. Yang membunuh Hamzah ini adalah Wahsy namanya. Wahsy bin Harb. Wahsy ini seorang hamba sahaya dari Habasyah. Dan dia diiming-imingi oleh Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im ini adalah tuannya. Jadi dia ini hamba sahaya daripada
Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im punya paman namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini mati di peperangan Badar, paman tercintanya. Apa kata Jabir bin Mut'im kepada Wahsy ini? Wahai Wahsy, kalau kamu bisa membunuh pamannya Muhammad, karena saya mau balas paman dengan paman. Paman saya mati di peperangan Badar, saya ingin juga melihat pamannya Muhammad mati di peperangan ini. Wahai Wahsy, kalau kamu bisa membunuh pamannya Muhammad yang bernama Hamzah itu, maka saya akan janjikan kamu bebas dari perbudakan. Kamu tidak lagi menjadi budak, tapi kamu menjadi orang yang merdeka. Karena diiming-imingi itu, ini kata bebas ini harga yang sangat mahal di zaman itu. Lalu kemudian Wahsy memiliki tombak yang pendek. Dia bukan tombak yang memiliki ulu yang panjang, pendek yang bisa disimpan-simpan gitu. Nah, Wahsy ini tidak berperang. Dia hanya mengikuti kemana Hamzah. Kemudian dia sembunyi di suatu pohon. Ada yang mengatakan pohon, ada yang mengatakan batu. Ada riwayat mengatakan batu, ada yang mengatakan pohon. Sembunyi di balik itu. Ketika Hamzah menerobos pasukan musuh tadi, kiri kanan ditebaskan. Ini kan Hamzah sudah semakin dekat di tempat persembunyian Wahsy tadi. Ketika Hamzah sudah semakin dekat, dia sembunyi. Hamzah tidak tahu. Artinya ini Wahsy membunuh Hamzah tidak seperti orang yang patriot lah, pahlawan, orang yang pemberani, tidak. Bukan seperti orang yang lainnya, musuh-musuh yang lainnya melawan dan menghadapi Hamzah. Tapi dia sembunyi ketika Hamzah sudah mulai dekat. Dan Hamzah ketika menebas begini, Hamzah pakai baju perang. Tapi karena dia banyak gerakan, Hamzah ini banyak gerakan, baju itu mungkin terangkat. Setelah terangkat baju itu, dia lihat posisi mana ini tombak akan saya tancapkan kepada tubuhnya Hamzah ini. Dilihat, oh ternyata bagian perutnya, yaitu bagian pusatnya. Ketika menebas begini gerakan yang begitu banyak, mungkin terangkat baju perangnya tadi. Disitulah kesempatan Wahsy untuk melemparkan tombaknya ini mengenai perutnya Hamzah. Mulai Hamzah ketika itu ketika tertancap tombak itu, Hamzah masih memiliki tenaga yang kuat. Dia masih bisa berperang, masih bisa membunuh beberapa orang lagi. Tapi ketika sudah pendarahan banyak keluar, mulai beliau lemah, dan di saat itu beliau pun mati. Radhiyallahu taala anhu. Beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya masih wajar di sini. Karena masih berkecamuknya perang. Kapan nanti dimutilasi oleh Hindun? Ketika selesai peperangan. Jadi beliau itu dipotong-potong tubuhnya setelah mati. Adapun ketika beliau mati karena ditombak oleh Wahsy tadi perutnya, dia mati dalam masih kondisi wajar. Orang-orang masih sibuk berperang. Wahsy ini setelah membunuh Hamzah, dia minggir. Memang tujuannya dia bukan mau berperang. Dia tujuannya ingin membunuh Hamzah saja. Setelah dia lihat Hamzah itu terbunuh, kemudian dia pergi, mojok lagi, dia duduk istirahat. Dia tidak ikut berperang lagi. Setelah itu pulang nanti ke Mekah, dan dia dibebaskan oleh Jabir bin Mut'im tadi. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata medan peperangan itu dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah terlihat pihak yang beruntung di saat itu, kemenangan itu sudah ada di tangannya kaum muslimin. Karena kancah peperangan itu sudah dikuasai. Bayangkan, Abu Dujana aja sudah masuk di barisan musuh. Hamzah masuk. Kemudian Zubair bin Al-Awwam, mereka ini masuk di tengah-tengah musuh. Melawannya secara sendiri-sendiri. Bukan bergerombolan, bukan. Kaum muslimin itu, tapi satu masuk sana, dan sudah terlihat kemenangan itu sudah ada pada tangan kaum muslimin. Ada satu cerita lagi, riwayat yang menceritakan seorang pemberani dari kalangan sahabat Nabi SAW, tentara Nabi SAW, yang
diceritakan bahwa dia ini meninggal dunia setelah dari pelukan istrinya. Dialah yang bernama Hanzalah Al-Ghasil yang dimandikan oleh malaikat. Bagaimana cerita Hanzalah ini? Hanzalah ini ternyata pengantin baru. Masya Allah, pengantin baru. Yang Nabi SAW sebenarnya tidak mengajak dia untuk berperang. Tapi ketika ada seruan untuk berperang terdengar oleh Hanzalah tadi ini, dia baru kemarin menikah. Mohon maaf, baru berhubungan badan dengan istrinya, belum lama, nggak sempat mandi junub pun nggak sempat. Akhirnya ada panggilan, ayo kita berperang. Lalu kemudian dia pergi untuk berperang, menunaikan panggilan tersebut. Qadarullah, dia pun mati dalam peperangan tersebut. Tapi sebelum beliau ini mati dalam peperangan, beliau ini luar biasa tangguh, hebatnya, perkasanya. Di dalam peperangan tersebut dia membunuh banyak musuh. Bahkan sedikit lagi dia hampir membunuh panglima perangnya yang bernama Abu Sofyan. Bayangkan, Abu Sofyan ini kan tidak mungkin mudah untuk sampai ke sana. Abu Sofyan ini panglima perangnya, dia tentu tidak akan berperang di depan. Dia pastikan di belakang. Yang di depan itu siapa? Ya prajurit-prajurit yang biasa. Berarti kan ini Hanzalah harus melewati pasukan musuh yang banyak, bukan 10-20 orang. Mungkin dia akan melewati ratusan orang untuk sampai kepada Abu Sofyan ini. Ketika sedikit lagi dia ingin menebaskan pedang itu ke Abu Sofyan, panglima perangnya tadi ini, datanglah Syaddad bin Al-Aswad dari belakang membunuh Hanzalah. Matilah Hanzalah tadi, radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu matinya dalam kondisi basah. Orang kaget. Kenapa ini Hanzalah? Dari mana ini air? Dicari tahu oleh Nabi SAW setelah peperangan. Diutuslah para sahabat untuk bertanya ke istrinya, kenapa nih Hanzalah mati dalam kondisi seperti ini? Istrinya bercerita bahwa ketika dia berangkat perang, dia dalam kondisi junub, dia tidak sempat untuk mandi. Akhirnya Nabi SAW pun mengatakan, wasalathu al-malaikah, malaikat yang ternyata memandikannya. Masya Allah. Ini salah satu yang terjadi pada tentara Nabi SAW yang bernama Hanzalah. Baik, nasibu fasilah ar-rumah fil ma'rakah. Nah, kita berpindah kepada ceritanya pasukan-pasukan pemanah Nabi SAW. Yang tadi sudah dipesankan oleh Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Itu pesan Nabi. Baik kami dalam kondisi menang maupun dalam kondisi kalah, kalian tetap saja pada posisi kalian masing-masing. Ternyata kaum muslimin mulai menyerang dan memukul mundur pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tadi anggaplah ini bukit rumahnya tadi itu, bukit posisi di mana Rasulullah meletakkan pasukan pemanahnya. Nah, peperangan berkecamuk itu tidak jauh dari bukit itu. Sinilah peperangan itu. Kemudian pasukan kaum muslimin ini sudah menyerang, bahkan sudah terlihat ini mundur, lari. Pasukan kafir Quraisy ini lari, terbirit-birit, dikejar oleh kaum muslimin. Ini jadi kosong, area ini kosong. Kosongnya itu bukan kosong cuma bebatuan doang yang tersisa, pasir-pasir, tidak. Kekosongan area itu yang terdapat di dalamnya, di atasnya adalah harta rampasan perang. Bayangkan, ada pedang di sana, ada tombak di sana, ada baju besi ini, baju besi itu, ada kuda. Pokoknya banyaklah harta rampasan perang yang ada di situ. Lalu kemudian pasukan pemanah tadi ini karena melihat pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah mundur, menganggap mereka sudah kalah. Ternyata ini strategi perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ada 200 pasukan yang dia tidak ikut berperang. Dia mojok di balik gunung Uhud sana,
dia mojok bersama 200 pasukan. 200 pasukan ini berkuda, jadi cepat nanti geraknya. Jadi 200 bersama Khalid ini hanya melihat dari kejauhan. Dilihat ini strategi yang sudah dibuat oleh mereka. Pasukan kafir Quraisy mundurnya ini memang karena mereka kalah sebenarnya. Kalah, mundur, lalu kemudian dilihat pasukan yang tadi ditempatkan di rumah tadi, bukit rumah itu turun sebanyak 40, ada riwayat mengatakan 45 yang turun. Dari 50 tersisa sekitar 9 sampai 5 orang. Termasuk yang bertahan di situ adalah pimpinannya yang bernama Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir mengatakan kepada teman-temannya, jangan kalian turun. Mohon sangat jangan kalian turun. Ingat pesan Nabi SAW. Kata Abdullah bin Jabir. Mereka pun mengatakan, kita ingin melakukan yang baik kok. Tujuan kami baik. Kami ingin mengumpulkan harta rampasan perang ini supaya nanti ketika pasukan kaum muslimin sudah datang ke sini, mereka sudah tidak direpotkan lagi, tidak perlu capek-capek lagi untuk mengumpulkan ini. Mereka tinggal istirahat. Baik atau tidak baik tujuan ini? Ya, baiklah. Tapi kan ini baik menurut mereka. Menurut akal logika mereka baik. Tapi ingat pesan Nabi apa? Tapi mereka tidak menghiraukan apa yang diminta oleh pimpinan mereka yang bernama Abdullah bin Jabir tadi. Mereka tetap turun. Di saat mereka turun itulah Khalid bin Walid dengan 200 pasukan yang berkuda lalu kemudian menyerang, memutar arah tanpa diketahui oleh mereka. Mutar arah begini, melewati bukit gini, dan tidak diketahui. Ketika sampai kaget mereka. Bayangkan udah turun di sini mau naik lagi kocar-kacir. Orang tidak dalam kondisi siap, sedang mengumpulkan panah, mungkin busurnya tadi mana, anak panahnya di mana. Dengan mudahnya pasukan Khalid bin Walid menghancurkan pasukan snipernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pasukan Khalid bin Walid naik dan menguasai tempat yang strategis ini tadi. Dikuasai oleh Khalid bin Walid. Habislah sudah. Dan berteriak-teriaklah pasukan orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengambil bendera lagi untuk dikibarkan. Teriak-teriak orang-orang Quraisy, wahai segenap Quraisy, sesungguhnya area ini sudah kita kuasai. Balik lagi orang Quraisy yang tadi mundur, balik lagi. Akhirnya pasukan kaum muslimin terjepit. Dari sana mereka kena serang, dari sini mereka kena serang. Berarti pasukan kaum muslimin ada di tengah-tengah. Nah, disinilah kita melihat bagaimana sikap Nabi SAW dan kepahlawanan Nabi SAW. Nabi ketika itu memang tidak ikut berperang di tengah-tengah kancah peperangan. Nabi melihat dari kejauhan, tidak jauh daripada bukit Gunung Uhud ini. Nah, ada dua pilihan buat Nabi SAW. Pilihan yang pertama, Nabi menyelamatkan diri, lari ke Madinah, aman Nabi. Yang kedua pilihan Nabi SAW adalah naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tinggi, sekitar 1 kilo. Dan gunung itu tidak akan mungkin mudah untuk didaki, tidak mungkin mudah. Nabi kalau mau milih untuk bersembunyi di situ, aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi SAW memilih pilihan yang ketiga. Nabi SAW ingin mengumpulkan kembali pasukan kaum muslimin yang sudah bercerai-berai. Ada di sana 2, di sana 10, di sana bercerai-berai. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berteriak. Dan ini sebenarnya membahayakan Nabi, karena orang-orang kafir Quraisy tidak tahu posisi Nabi itu di mana. Dan tujuan mereka adalah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW berteriak, mengeluarkan suara untuk mengelumpurkan kaum muslimin, secara otomatis pasukan musuh akan menuju ke arah Nabi SAW. Dan Nabi tahu pasti Nabi akan dikejar. Nabi pun memilih yang ketiga, dan Nabi SAW berteriak-teriak mengatakan, "Ilayya ibadallah, kumpullah kalian wahai hamba-hamba Allah, kumpul di sini dekat saya." Dan suara itu didengar oleh pasukan kafir Quraisy. Dan sebenarnya ini memang strategi Nabi SAW supaya orang-orang Quraisy itu tidak membabi buta, menghancurkan dan membunuh kaum muslimin.
Andai kata strategi ini tidak dilakukan oleh Nabi, mungkin yang tewas dari kalangan sahabat itu tidak hanya 70 orang, mungkin ratusan orang, karena dalam kondisi lemah, udah terkepung, terjepit posisinya. Nah, Nabi SAW melihat suasana dan kondisi itu, Nabi berteriak-teriak supaya fokusnya orang-orang kafir Quraisy tidak lagi kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi kepada Nabi SAW. Nah, ketika tahu orang-orang kafir Quraisy posisi Nabi di mana, mereka pun datang ke arah Nabi. Dan apa yang terjadi pada Nabi SAW? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. InsyaAllah apa yang terjadi pada Nabi SAW nanti akan kita lanjutkan jika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang dan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan peristiwa apa, kejadian apa, dan apa yang dilakukan oleh pasukan kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam jami'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.